Halo, selamat datang kembali di channel Lestari Flick. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai film dokumenter Pesta Babi. Bagi yang belum tahu, film dokumenter adalah sebuah film yang mendokumentasikan kenyataan, sehingga film dokumenter merupakan upaya menceritakan kembali sesuatu atau suatu kejadian atau realitas menggunakan fakta dan data yang ada. Demi menjaga hak sejarah asal-usul dan adat istiadat suku Muyu bagi generasi-generasi penerusnya, Kepala Adat Marga Kimko di suku Muyu gelar tradisi Pesta Babi sebagai bentuk perlawanan. Berikut ini adalah sinopsis dari film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita, garapan duet sutradara Dandi Laksono dan Kipri Dale. Dokumenter berdurasi sekitar 96 menit itu digarap selama 3 tahun di 5 distrik Provinsi Papua Selatan oleh Jubi Media, Pusaka Bentala Rakyat, Koperasi Indonesia Baru, Greenpeace Indonesia, Watchdog, dan LBH Papua Merauke. Isu yang diangkat yakni problema-problema di Proyek Strategi Nasional atau PSN, ketahanan pangan dan energi yang membuka 2,5 hektar hutan alam di Asmat, Mampi, Merauke, dan Bohen di Goel. Ini jadi pembukaan hutan terbesar di dunia dengan mengerahkan ekskavator terbanyak, sekitar 2.000 unit. Franky Woro dari suku Awiu hanya satu dari 12 narasumber utama dalam Pesta Babi. Hutan dan tanah adatnya di distrik Povi terancam pembukaan lahan sawit secara kolosal untuk keperluan biodiesel. Maka, ia dan segenap masyarakat suku Awiu menancapkan sekitar 1.800 salib merah dan palang adat sebagai tanda perlawanan terlepas dari adanya intimidasi militer. Ini tanah milik Somu Sobu Subang, Na Sohwa, kata Franky saat menunjukkan tulisan di sebuah palang adat. Tanah ini diciptakan oleh Tuhan dan memberikan warisan kepada kami. Kami ini hanya hak jaga, katanya. Masyarakat adat di Merauke juga jadi korban imbas PSN. Sebagaimana diceritakan Yasinta Moywen dari suku Marin di distrik Ilwayat. Hutan adat mereka sudah disulap jadi 1 juta hektar sawah. Nasib yang diceritakan Natalis Blur juga dari suku Mawin di distrik Tanah Miring, serta Vincent Wipalo dari suku Yei di distrik Yagebo. Hutan adat mereka terimbas perkebunan tebu dan sawit. Selain Franky Woro dan warga adat suku Awiu yang terus melawan, masih bertahan pula William Kimko bersama masyarakat adat suku Muyu di distrik Kuaropko, Bovendigoi yang berada di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Jika Franky Woro dari suku Awiu melawan dengan salib merah, William Kimko bersama suku Muyu melawan dengan tradisi adat Awon Atabon atau Pesta Babi. Dari sinilah Dandi Laksono menjuduli dokumenternya. Menurut Dandi, secara visual dan konsistensi cerita lebih dekat judulnya ke salib merah karena terkait isu agraria, perlawanan masyarakat adat, dan itu terkait dengan PSN, intimidasi. Tapi, Pesta Babi ini kami ambil semiotiknya, tapi adegan Pesta Babi dan apa kaitan dengan filmnya juga ada. Kalau memakai judul salib merah, kami merasa lebih dekat dengan identitas pada satu keyakinan tertentu dibandingkan dengan Pesta Babi yang ada elemen fun-nya. Bahkan ini kayak satir kepada sebagian orang yang merasa lebih sensitif sama babi daripada korupsi.
Pesta babi penting untuk bahan refleksi bagaimana intervensi militer Indonesia di Papua yang sudah eksis sejak Operasi Trikora pada 1960-an, menimbulkan kolonialisme tersendiri bagi masyarakat adatnya. Mereka hanya bisa mengharapkan kekuatan dari nenek moyang dan Tuhan untuk bisa melawan PSN yang disokong para kapitalis dan militer. Terlebih, apa yang terjadi di Papua sangat minim diperlihatkan mayoritas rakyat Indonesia. Padahal, menurut Dandi, apa yang terjadi di Papua begitu dahsyat. Selain terjadi pembukaan lahan hutan terbesar di dunia, imbasnya juga membuat sekitar 103.000 masyarakat Papua terpaksa jadi pengungsi sejak 2025. Belum lagi problem-problem pada isu ekosida lingkungan. Meski begitu, untuk bisa menyaksikan pesta babi yang pertama kali diputar di Forum Papua Barat di Auckland, Selandia Baru, 7 Maret 2026, publik belum bisa bebas. Diseminasi filmnya dengan konsep nonton bareng dan diskusi di beberapa tempat di Indonesia belakangan ini terhalang pelarangan dan pembubaran oleh banyak pihak. Paling hanya bisa menyaksikan di beberapa kanal di YouTube yang mengunggah filmnya secara ilegal. Dari pinggiran hutan, film Kimco selaku kepala adat di marganya meneriakkan seruan-seruan dalam bahasa Muyu. Seruannya berupa ajakan untuk penduduk marga dan klan-klan suku Muyu untuk datang ke desanya guna menggelar pesta babi. Kata Willem di sebuah adegan dalam pesta babi, ia berkata, "Punya uang saja belum tentu bisa mengadakan pesta babi. Jangan sampai pendatang mengusir dan merampas hak anak-anak kami hanya karena mereka tidak tahu sejarah, asal-usul, dan adat istiadatnya. Karena itu, penting untuk terus mengingatkan mereka agar mengenal dan menjaga warisan budaya serta tanah adat kami." Sebagaimana tetangganya suku Mandobo, para pendahulu Willem di suku Muyu sudah hidup di kawasan perbatasan jauh sebelum pulau terbesar kedua di dunia ini terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Republik Indonesia dan Papua Nugini. Menurut peneliti Lembaga Linguistik dan Antropologi Belanda, kontak pertama antara orang-orang suku Muyu dengan pendatang terjadi seiring eksplorasi tentara kolonial Hindia Belanda atau KNIL pada tahun 1907 sampai 1915. Guna mendukung eksplorasinya, 3 pos pemerintahan dibangun di Fak-Fak, Manokwari, dan Merauke. Meski hingga bertahun-tahun kemudian eksistensi pos-pos belum mendatangkan cuan bagi pemerintahan pusat di Batavia atau kini Jakarta, para misionaris jadi punya akses untuk lebih masuk ke pedalaman guna menyebarkan agama. Istilah Muyu sendiri muncul pada media 1933-nya misi Katolik pimpinan Pastor Petrus Hoibur. Terlepas masyarakat asli menyebut diri sebagai orang Kati, sebutan Muyu muncul dari pengejaan bahasa Belanda untuk aliran Oke Mui atau Sungai Mui, tempat orang-orang Kati tinggal. Mereka bertahan hidup dan berburu, menangkap ikan, memelihara babi, hingga berkebun dan memproduksi sagu. Sejak dulu hingga kini, orang-orang Muyu masih mempertahankan tradisi barter. Alat barter yang bernilai bagi mereka adalah ote yang berupa kulit kering dan minggit atau taring anjing. Menurut Denhan, beberapa tradisi dan sistem barter suku Muyu cukup berpengaruh di wilayah Bovendigul. Maka beberapa suku tetangganya yang mendiami aliran Sungai Vli dan Sungai Kao seperti suku Mandobo juga ikut menggunakan sistem barter karena punya hubungan dagang dengan orang-orang Muyu. Dalam masyarakat Muyu, ada 2 macam pesta babi, yakni Awonbon dan Atatbon. Awonbon itu berskala kecil, sementara Atatbon
digelar secara besar-besaran, satu marga atau satu suku klan, dan turut mengundang marga-marga dan klan-klan lain. Awon-bun biasanya diorganisir oleh satu keluarga inti saja dan hanya membutuhkan satu atau dua ekor babi yang dengan sendirinya membatasi jumlah tamu. Sedangkan Atotbon adalah suatu peristiwa pesta yang dimana beberapa orang biasanya dari terah yang sama bergotong royong membunuh babi-babi yang mereka pelihara dan menjual dagingnya untuk ote kepada kerabat yang mereka undang. Untuk mengadakan pesta babi, tidak cukup dengan hanya uang, waktu, dan tenaga harus mereka persiapkan. Pasalnya, untuk menggelar pesta babi, pihak tuan rumah harus membangun penginapan hingga menyiapkan sagu dan makanan lain untuk jadi suguhan. Lalu, babi yang jadi hal penting tidak boleh berupa babi yang sudah disembelih atau dibeli dari peternakan. Babi-babinya harus dipelihara sendiri dan bukan dikandangkan. Anak babi yang baru lahir terlebih dahulu dilepas di sekitaran rumah. Setelah agak besar, babi itu dilepas liarkan di hutan. Setelah menunggu 10 tahun, barulah para pemburu akan memburunya di hutan adat. Setelah melewati beberapa ritual, babi-babi yang telah ditangkap akan dipanah bersama-sama dan dagingnya akan dipotong-potong. Potongan-potongan itulah yang kemudian bisa dibeli para tamu undangan dengan menggunakan ote atau mindit. Kata Dandi dalam epilognya di Pesta Babi, ia berkata, dalam Atadbon, setiap marga atau klan dalam suku Muyu akan membayar jerih payah tuan rumah untuk menjaga hutan dan memelihara babi. Bagian dari budaya dan ekonomi timbal balik yang ditandai dengan siklus memberi dan menerima. Ini juga cara orang Muyu membangun dan memperluas aliansi. Jika Willem Kimco dan marganya bisa menjaga hutan dan wilayahnya, marga lain ikut diuntungkan sebagai sebuah ekosistem. Demikian juga sebaliknya. Di balik pesta babi, tersimpan jeritan tentang tanah, adat, dan identitas yang sedang dipertahankan. Film ini mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak boleh menghapus sejarah dan kehidupan masyarakat adat. Karena ketika hutan hilang, bukan hanya pohon yang tumbang, tetapi juga warisan leluhur yang perlahan ikut menghilang. Saya Lestari Flik, sampai jumpa di cerita berikutnya.